Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan zina. Eits, sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya teman-teman. Udah pada berdoa kan ya? Ada satu hal lagi nih yang penting. Bagi kalian yang menonton video ini, wajib banget buat nonton sampai selesai ya, biar nggak ada kesalahpahaman. Dan kalian juga akan menemukan hal-hal menarik yang belum tentu ada di video lain loh. Oh ya, kalian juga wajib banget buat like video ini jika video ini bermanfaat dan komen masukan-masukan dari kalian tentang video ini. Kemudian jangan lupa di subscribe ya, karena itu semua gratis teman-teman. Satu lagi, kakak mau minta tolong nih, boleh di-share video ini agar kalian dapat amal jariah nih teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Hehe. Oke, kita mulai ya. Tapi sebelum ke materi, kakak ingin memperlihatkan pendahuluan dari materi yang akan dibahas. Nah, ini dia. Kalau kecepatan, di-pause aja ya. Next, kompetensi dari materi kita ini ada 3. Yang pertama, standar kompetensi, yakni memahami pengertian zina, hukum zina, kategori zina, hukuman pezina, hukuman bagi orang yang memfitnah atau kadzab, dampak negatif zina, dalil-dalil tentang larangan mendekati zina, dan cara menghindari zina. Kemudian, ada kompetensi dasar, yakni memahami tentang larangan mendekati zina beserta dampak dan dalil yang mendukung. Dan terakhir, indikator pembelajaran, yakni menjelaskan pengertian zina, hukum zina, kategori zina, hukuman pezina, hukuman bagi orang yang memfitnah atau kadzab, dampak negatif zina, melafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang larangan mendekati zina, dan menyebutkan cara menghindari zina. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Materi yang pertama adalah pengertian zina. Kata zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik, tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Materi selanjutnya, hukum dan kategori zina. Untuk hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram, bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra 17 ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Lanjut ke kategori zina. Kategori zina ada 2 nih, yakni zina muhsan dan zina gairu muhsan. Zina muhsan adalah pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Sedangkan zina gairu muhsan adalah pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Masuk ke materi selanjutnya, yakni hukuman bagi pezina. Nah, untuk hukuman bagi pezina muhsan, itu dirajam sampai mati, yakni dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher, kemudian dilakukan di tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. Dan untuk hukuman bagi pezina gairu muhsan adalah dera atau pukulan sebanyak 100 kali dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nur 24 ayat 2 serta hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Oke, sip. Next, materi hukuman bagi orang yang menuduh zina atau kasab. Jadi, kita juga tidak boleh sembarangan menuduh orang itu melakukan zina, teman-teman, karena ada ketentuan dan hukumannya, yakni andaikan seorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semua dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 80 kali deraan.
Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nur 24 ayat 4. Materi selanjutnya adalah dampak negatif zina, yakni mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, dan anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Next, kakak akan menunjukkan video dampak nyata dari zina. Check it out. Ibu dak lelaki, kalau mau aku terus jumpa lagi. Salam tak hadir, tak perlu nak ayat di Twitter, tak perlu nak acah manja, tak pasal nanti zina berlalu asa. Tolong hormat muslimah, gua punya maruah, gua pegang amanah Allah. Kalau belum ready jadi suami, jangan hantar gua masuk itu lubang zina hati. Adab, 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 kan gua dah cakap gua beradab, adab, adab, kan gua dah cakap. Jangan kenin mata, pasang pipi jangan tunjuk, hafal dulu doa tidur sama dengan. Kemudian, materi selanjutnya ialah dalil larangan mendekati zina. Yang pertama ada dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Yang kedua ada dalam Quran Surah An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, masuk ke materi yang terakhir nih. Kakak ingin memberikan tips menghindari zina. Yang pertama, menjaga pergaulan sehat. Yang kedua, menjaga aurat. Yang ketiga, menjaga pandangan. Yang keempat, menjaga kehormatan. Yang kelima, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Kemudian, tidak pacaran atau segera menikah. Nah, materi ini kakak ambil dari sumber terpercaya, yakni yang pertama, buku paket Sekolah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA, MA, SMK, MAK, kelas 10 kurikulum 2013, edisi revisi 2016. Yang kedua, Al-Quran dan terjemahan pastinya. Yang ketiga, sumber video dari akun YouTube The Astri dan Spartakuk. Linknya bisa dilihat ya di sini. Alhamdulillah, materi kita udah selesai ya. Tapi tunggu dulu, bagi yang ingin latihan atau kuis bisa menjawab pertanyaan ini ya teman-teman. Untuk jawaban atau pengoreksian bisa cek mandiri atau sendiri di materi, atau bisa juga dengan kirim jawaban kalian ke kakak via DM Instagram. Insya Allah nanti kakak koreksi. Selanjutnya, kakak ingin memperkenalkan diri nih. Nama kakak Saprianti, biasa dipanggil Anti.
Saya lahir di Sangatta pada 1 Mei sebagai anak kedua dari 4 bersaudara oleh pasangan Arifin dan Nurhaini. Adapun riwayat pendidikan diperoleh di TK Al-Amin Muhammad, Desa Sukadamai 2005 sampai 2007. SD Negeri 003 Teluk Pandan 2007 sampai 2013, SMP Negeri 2 Teluk Pandan 2013 sampai 2016, SMA Negeri 2 Bontang 2016 sampai 2019, dan hingga sekarang sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi di IAIN Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi atau jurusan Pendidikan Agama Islam dengan cita-cita ingin menjadi guru. Motivasinya, dengan belajar kami bisa mengajar, dengan mengajar kami bisa paham, dan dengan mengajarkan ilmu kami mendapat amal jariah. Oke, sekian dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak sampai akhir video dan yang sudah like, comment, and subscribe serta share video ini. Semoga bermanfaat. Kurangnya mohon maaf datang dari saya pribadi dan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.